Kenapa sudah dari lama subsidi itu tidak tepat sasaran, tapi belum ada juga solusinya, malahan solusinya adalah menaikkan harga BBM. Bagaimana itu Mas Andre? Ya, jadi begini, yang disampaikan Burhan dan Mbak Silvi ini begini. Dari 6 bulan yang lalu Mbak Silvi, saya sudah berteriak dan menyampaikan di DPR bahwa harus ada pembatasan penggunaan dan konsumsi BBM bersubsidi. Bahwa harusnya yang mengkonsumsi BBM bersubsidi itu yang membutuhkan. Untuk itu dari bulan Maret, saya masih ingat itu, kami sudah mengusulkan untuk dilakukan revisi Perpres 191 2014 atau bikin peraturan turunan dari Perpres 191 2014. Itu dari setengah tahun yang lalu ya? Dari bulan Maret dan April 2022. Karena kita tahu ya pandemi sudah mulai berkurang atau berakhir. Otomatis ekonomi menggeliat. Ekonomi menggeliat, otomatis orang keluar rumah banyak. Jadi otomatis konsumsi BBM meningkat. Dan kami juga sudah mengingatkan berulang-ulang kali pemerintah bahwa contoh Pertalite. Bisa dicek rekam jejaknya, kami sudah ingatkan bahwa kuota Pertalite habis di bulan September. Kenapa? Kuota itu hanya 23 juta kiloliter. Dengan asumsi sekarang kehidupan sudah mulai normal, ekonomi sudah mulai pulih, itu kebutuhannya menjadi 28 juta kiloliter. Kita sudah menyampaikan berulang-ulang kali kepada pemerintah untuk membuat peraturan pembatasan. Dipastikan yang berhak yang menerima BBM. Bahkan saya waktu kelangkaan BBM solar waktu itu di Sumatera Barat, saya datang bersama Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Pak Alfian Nasution, itu mencek langsung ke berbagai SPBU, ditemukan truk-truk yang mengangkat CPO, batu bara yang seharusnya tidak berhak itu mengkonsumsi BBM biosolar. Oke. Jadi intinya apa? Apa kendala dalam membuat pembatasan? Ya, kenapa Perpres 191 sudah 6 bulan tidak jadi-jadi? Saya juga bingung kenapa begitu ragu, apakah takut didemonstrasi atau apa waktu itu untuk melakukan pembatasan. Sehingga karena peraturan pembatasannya tidak dirubah atau dibuat, itu menyebabkan subsidi membengkak sampai 502 triliun. Nah setelah 502 triliun akhirnya pemerintah mengangkat bendera putih dan menaikkan BBM. Padahal kami dari Gerindra sudah minta jangan dinaikkan. Bikin aturan pembatasan. Dari awal kita sudah mengusulkan jauh-jauh hari kepada pemerintah. Sebentar, jadi sebetulnya sikap Gerindra menolak kenaikan BBM? Dari awal kita minta ini ditunda. Ya, ditunda jangan dinaikkan. Bikin aturan pembatasan. Dari awal. Itu usulan kita karena kepada sebetulnya pemerintah. Membatasi siapa yang berhak mensubsidi, mengkonsumsi memastikan BBM subsidi itu lebih BBM efektif. subsidi itu bisa dinikmati kepada yang berhak, bukan orang kaya. Misalnya contoh, mohon maaf kita sebut merek aja, mobil di atas 500 juta lah, Fortuner, Pajero. Kita lihat ngantrinya biosolar. Itu padahal mobilnya 600 juta. Seharusnya orang punya mobil seperti itu tidak berhak menikmati subsidi gitu. Itu aturannya yang nggak ada. Perpres 191 2014 itu tidak kuat untuk mengatur. Makanya harus ada aturan turunan atau revisi. Ini Mbak Zilvi, kalau pemerintah ini sudah menaikkan, tapi otomatis kan konsumsi jalan terus. Kalau pemerintah tidak bikin aturan juga, ini nanti jebol lagi, jebol lagi. Jadi aturannya harus ada. Oke, Pak Bang Andre, jadi BBM naik, solusinya diberikan BLT, kata Bu Sri Mulyani mampu tekan angka kemiskinan sampai 1,07%. Jadi begini, kami di fraksi Partai Gerindra, teman-teman yang di Banggar, itu sudah mengusulkan Mas Tauhid ya, bahwa angka 24,17 triliun itu tidak cukup. Kita mengusulkan jumlahnya 3 kali lipat, sekitar 78 triliun. Lalu yang kedua, jangka waktunya yang 3 bulan menjadi 6 bulan. Lalu yang ketiga, kita mengusulkan kepada pemerintah di DPR ini, sikap fraksi Partai Gerindra, jangkauan harus diperluas. Sehingga ketakutan Mbak Mirah tadi bahwa teman-teman buruh itu tidak tercover itu bisa di cover. Jadi itu usulan kami. Jadi 3 kali lipat lebih besar. Dari 24,17 ini kita usulkan 3 kali lipat, yaitu sekitar 78 triliun. Itu satu. Lalu yang kedua soal UMKM. Kebetulan Mas Tauhid saya di Komisi 6. Kami secara resmi kemarin sudah menyampaikan kepada Kang Teten dan merapat kerja Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UMKM. Kita ingin BPUM
program BPUM, bantuan presiden untuk usaha mikro itu yang 1,2 juta per UMKM itu tetap dilanjutkan. Nah insya Allah komitmen sudah ada 5 juta yang akan dieksekusi. Jadi sehingga pemerintah harapan kita dengan harapan kami fraksi Gerindra bahwa angka 24 itu bisa naik jadi 78 triliun, jangka waktunya 3 bulan sampai 6 bulan ditambah jangkauannya lebih luas, plus yang UMKM itu mudah-mudahan ini meringankan beban masyarakat. Tapi itu baru sebatas usulan Bu Mira, coba. Ya, usulan ditanggapi tentu dulu. kita kawal. Usulan kita kawal. Kalau gini, ini kan lagi membahas Tanggapi dulu, APBN. Bu Mira. APBN lagi dibahas. Kita akan Pak kawal Andre. nih. Ya, makanya dari awal kami, kan tadi saya pembuka bicara, kita ingin menambah bantuan 3 kali lipat dan juga memperluas jangkauan penerima untuk mengantisipasi tidak tepat sasaran. Itu satu. Yang kedua, bantuan ini sekarang kan sudah berubah. Bukan lagi sapi turun sampai kelinci sampai telur. Tapi dalam bentuk bantuan langsung tunai. Nah bantuan langsung tunai itu diterima oleh masyarakat melalui Bank Himbara dan juga PT Pos. Ya kebetulan ini mitra kami di Komisi 6 sehingga kita pastikan tidak akan ada pemotongan. Itu penting itu. Jadi bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah kalau memang A jumlahnya sampai ke bawah harus A. Dan itulah kita menggunakan Bank Himbara dan PT Kalau Pos. kong di belakang Nah, layar kan bisa itu Bang Nah, Andre. kalau data tentu itu data Kemensos. Kalau di Komisi 6 dengan mitra kami Bank Himbara dan PT Pos tentu mengeksekusi sesuai data yang diberikan oleh pemerintah. Ya ini Kementerian Sosial. Tapi dipastikan mitra kami Bank Himbara dan PT Pos tidak mungkin memotong. Oke, ini untuk Itu memperkecil satu. lah ya potensi pemotongan. Ya, Oke. makanya dari awal kita mendorong bantuan ini dibikin 3 kali lipat. Untuk apa? Musuh menjangkau semua pihak yang tidak terakomodir. Iya. 3 kali lipat itu Baik. sekitar 78 triliun Pak. Oke. Ya, dan kita minta waktunya jadi 6 bulan. Ya memang mungkin ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan, tapi ini diharapkan bisa meringankan beban rakyat. Baik. Bang Andre, kalau bantalan sosial ini tidak efektif atau gagal, maka image pemerintah atau apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya ini akan mengurangi trust dari Ya, publik. Bagaimana ini? Di luar BLT dan bantuan tentu harus ada program-program tambahan oleh pemerintah. Nah salah satu yang kami bahas di Komisi 6 ini adalah contohnya nelayan. Kami ingin memastikan bahwa nelayan itu mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga yang betul-betul 6.800 itu. Selama ini Zulfi meskipun solar itu 5 ribuan waktu itu, nelayan itu mendapatkan harga per liternya 8.000 sampai 10.000 karena dari pengecer. Nah sekarang kita mendorong pemerintah membuka pertashop yang dimiliki oleh koperasi nelayan di desa nelayan. Sehingga nelayan-nelayan akan terbantu menikmati BBM subsidi. Itu satu. Yang kedua, kami di Komisi 6 sekarang lagi mendorong bagaimana masyarakat bisa menikmati harga minyak goreng Rp9.000 per liter dan petani sawit bisa mendapatkan harga TBS Rp3.000 per kilo. Caranya apa? Kita lagi dorong program namanya pabrik kelapa sawit, pabrik minyak makan merah. Jadi di mana pabrik ini dengan pabrik kecil yang dibangun, dengan petani yang memiliki, gabungan petani yang memiliki kebun sawit 1.000 hektar, ya, kita bangun koperasi yang memiliki pabrik itu, dan yang dimiliki oleh koperasi petani. Nanti Mbak Silvi, pabrik makan merah ini, ya, pabrik minyak makan merah ini, insya Allah akan menghadirkan minyak goreng dengan harga 9.000 per liter dan juga harga TBS petani. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Itu mungkin. Tapi yang paling penting mungkin begini. Mirah kali. Sedikit saja Bang Andre, sebentar. Sedikit terakhir untuk Bang Andre, tapi yang paling penting adalah kita tidak bisa terus bergantung pada bantalan sosial. Pembatasan subsidi BBM itu sekarang ditunggu. Perpres 191. Apa yang bisa dilakukan untuk dalam rapat tadi, ya, saya rapat dengan Menteri BUMN tadi pagi dari jam 10 sampai setengah 4. Kami sudah menegaskan kepada Pak Menteri itu untuk didorong di rapat kabinet. Yang kedua, jam 4 atau setengah 5 sampai malam kami rapat dengan Dirut Pertamina. Kita juga udah sampaikan sama Bu Nike tadi untuk Pertamina mendorong pembatasan, bicara dengan pemerintah untuk harga perpres yang baru, yang merevisi 191 2014 ini bisa dikeluarkan. Untuk apa? Jangan sampai nanti ada alasan lagi karena
subsidi dinikmati oleh yang tidak berhak, Baik. akhirnya otomatis BBM naik lagi karena APBN tidak sanggup lagi. Baik. Sekali lagi Oke. kita sudah mendorong pemerintah bikin aturan dari 6 bulan yang lalu. Oke.